Oke, kita lanjutkan ke poin yang kedua. Setelah kemarin pada video sebelumnya kita telah belajar bersama mengenai penerapan klinis nomor 1, yaitu saling bertentangan antara yin dan yang. Nah, sekarang kita masuk ke yang nomor 2, yaitu yin dan yang saling bergantung. Sebagaimana yang pernah kita pelajari bahwa yin dan yang ini saling bertentangan. Poin 1 kan, saling berlawanan. Tetapi yin yang itu juga saling bergantung. Tidak dapat ada secara terpisah. Tidak cuma ada yin atau cuma ada yang, tapi dua-duanya dibutuhkan untuk membentuk suatu kesatuan meskipun berlawanan, tapi saling bergantung. Semua proses fisiologis di tubuh kita itu merupakan hasil perlawanan dan saling ketergantungan antara unsur yin dan juga unsur yang. Kita bahas antara organ-organ yin dan organ yang. Organ yin itu tergantung atau membutuhkan organ yang untuk menghasilkan qi dan darah dari perubahan bentuk makanan yang dilakukan oleh organ yang. Jadi, setelah organ yang itu memproses makanan dan kemudian mengangkut organ yin itu supaya bisa menghasilkan qi dan darah, itu harus dibantu oleh organ yang tadi. Karena organ yin itu kan cuma berfungsi untuk menyimpan. Sedangkan kalau organ yang itu juga tergantung atau membutuhkan organ yin untuk apa? Untuk kesuburan. Kesuburannya ya dari tadi darah dan esensi. Yang mana darah dan esensi itu disimpan oleh organ yin. Kemudian antara struktur dan fungsi organ. Kalau nggak ada struktur, tidak ada bentuk fisik dari si organ itu, tidak bisa fungsi organ itu bekerja. Ya kalau nggak ada tempat kerjanya, tidak ada yang bisa dilakukan suatu pekerjaan di situ. Nah, kalau tanpa fungsi, tanpa pekerjaan, ya si struktur itu, tempat kerja itu juga tidak bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan. Organ itu ya nggak bisa dapat darah, tidak bisa dapat esensi, tidak bisa dapat qi, karena tidak ada yang bekerja, tidak ada penghasilannya. Contoh, ketika liver itu kan berfungsi untuk menyimpan darah. Nanti kita akan pelajari banyak fungsi liver pada pembahasan mengenai fungsi-fungsi organ. Nah, liver yang berfungsi menyimpan darah itu membutuhkan tempat penyimpanan. Tempat penyimpanannya itu adalah struktur atau bentuk fisik dari si organ itu. Nah, itu menggambarkan bahwa fungsi itu bergantung kepada struktur. Fungsi bergantung kepada struktur, kepada bentuk fisik organ. Pekerjaan organ bergantung kepada bentuk fisik organ. Karena pekerjaan harus dilakukan pada suatu tempat, dan tempat itu adalah organ, bentuk fisik organ itu sendiri. Kemudian struktur liver atau bentuk fisik dari liver ya juga membutuhkan fungsi, atau dia itu harus bekerja. Supaya apa? Supaya tugas lainnya adalah memastikan kelancaran qi ke seluruh tubuh itu bisa terlaksana. Ke seluruh tubuh itu juga termasuk ke liver itu sendiri. Jadi organ bentuk fisik liver itu juga dinutrisi, diberi sebuah qi yang harus lancar dari pekerjaan liver itu sendiri.
Intinya adalah antara tempat kerja dan pekerjaan itu saling bergantung dan juga saling membutuhkan satu sama lain. Nanti kita ketika masuk ke contoh klinis yang lain akan lebih paham. Mungkin kalau sampai di sini masih belum ada gambaran yang jelas. Kemudian kita masuk ke dalam poin yang ketiga, yaitu saling memakan atau saling mengkonsumsi. Kalau kemarin kan kita masih masuk ke dalam contoh-contoh di alam, sekarang kita sudah masuk ke dalam contoh-contoh klinis di dalam tubuh manusia. Yin yang itu berubah terus-menerus. Jika yang satu bertambah, yang lainnya dihabiskan atau berkurang supaya terjadi keseimbangan. Nah, contohnya kalau di alam itu surut dan mengalirnya siang dan malam secara bergantian. Ketika siang berakhir, maka yang unsur yang pada siang itu akan berkurang dan unsur yin yang menandakan malam itu akan bertambah sedikit demi sedikit sehingga nantinya sempurna menjadi yin semua, menjadi sebuah malam. Contoh lainnya, ketika cuaca panas atau yang, itu air di dalam tanah atau yin itu mengering. Nah, yang itu memakan atau mengkonsumsi air di dalam tanah atau yin, sehingga dia jadi kering, menguap dan kering. Jika yin itu dimakan, maka yang bertambah. Jika yang dimakan, maka yin-nya bertambah. Oke, jika yin-nya bertambah, berarti yang-nya yang dimakan. Ketika yang bertambah, maka yin dimakan. Ini prinsip yang perlu diingat-ingat. Karena itu dengan tujuan agar seimbang kembali, untuk menjaga keseimbangan secara normal. Nah, pertama, jika yin dimakan, maka yang-nya bertambah. Kalau yin dimakan ya oleh si yang ini, maka yang-nya yang bertambah karena memakan yin. Kalau yang-nya dimakan oleh yin, karena si yang ini dimakan yin, maka yin-nya tambah gemuk dia. Jika yin-nya bertambah, yin-nya bertambah menjadi kuat, menjadi lebih banyak, maka yang-nya lawannya itu yang akan dimakan. Ya, hukum alam, hukum rimba ini. Jika yang bertambah, yang-nya tambah kuat, tambah banyak, maka yin-nya yang lebih lemah itu akan dimakan. Nah, ada dua sudut pandang dari tadi saling memakan atau saling mengkonsumsi. Dari sudut pandang fisiologis atau sudut pandang yang tubuh itu normal, tubuh itu sehat, tubuh itu seimbang. Yaitu saling memakan itu dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan. Saling memakan untuk menjaga keseimbangan. Misalnya, contohnya, ketika musim panas itu kategorinya yang, maka tubuh itu berkeringat lebih banyak, keluar airnya. Air itu yin. Fungsinya supaya apa? Supaya menjaga suhu tubuh menjadi normal. Suhu tubuh normal tidak terlalu panas, sehingga tubuh kekeringan, sehingga tubuh suhunya terlalu tinggi. Tapi dikendalikan oleh air keringat itu tadi, yang sifatnya yin. Supaya yin dan yang-nya menjadi seimbang. Nah, kalau ketika cuaca dingin dengan kategori yin, itu tubuh kita akan menggigil, akan menimbulkan suatu gerakan-gerakan di luar kontrol kita dengan tujuan apa? Menggigil itu sebenarnya sebagai usaha tubuh kita untuk menaikkan suhunya. Jadi melakukan sebuah pergerakan supaya suhu tubuhnya naik sehingga kembali normal, tidak kedinginan.
tidak terlalu suhunya itu tidak terlalu dingin. Nah, keseimbangan yin dan yang itu ilustrasinya seperti ini. Ini adalah garis batas normal. Garis batas normal. Jadi yin maupun yang itu pas sejajar dengan garis batas normal. Tidak berlebihan seperti ini. Berlebihan itu artinya adalah melampaui garis batas normal. Juga tidak kekurangan, misalnya cuma yin-nya segini atau yang-nya cuma segini, itu kekurangan. Tapi kalau normal adalah sejajar. Sejajar dengan garis batas normal. Poin A itu adalah kelebihan yin atau kelebihan dingin, baik di dalam atau di luar tubuh kita. Kelebihan dingin itu akan memakan yang, khususnya adalah yang organ limpa. Misalnya ketika kita ada pada suatu tempat yang dingin, di puncak gunung misalnya, maka terjadi kelebihan dingin di dalam tubuh kita. Ketika dingin itu masuk ke tubuh kita dan kita dalam kondisi kelebihan dingin, maka kelebihan dingin itu akan memakan yang, khususnya yang organ limpa. Yang organ limpa itu ketika ketika eh, ketika dimakan oleh dingin, itu akan melemah yang organ limpanya, akan berkurang. Sehingga kalau yang organ limpa itu berkurang, panasnya di limpa itu berkurang, ibarat orang yang masak tetapi masak nasi tetapi apinya itu terlalu kecil, jadi lembek, tidak matang sempurna. Bagaimana organ limpa ketika memasak makanan juga tidak bisa sempurna, sehingga timbul ketika BAB itu tinjanya encer, tidak membentuk suatu tinja yang normal. Nah, istilah lainnya itu adalah dingin penuh, karena kelebihan dingin. Perlu diingat adalah dingin penuh. Ilustrasinya seperti ini. Ketika yin yang warna biru ini berlebihan, berarti dia akan terlalu kuat, overpower. Dia akan memakan si yang warnanya kuning ini. Sehingga si yang ini akan kekurangan di bawah garis normal. Kelebihan yang, poin B, kelebihan yang. Contohnya ketika kelebihan panas di dalam atau di luar tubuh kita. Itu bisa memakan zalir tubuh, memakan cairan tubuh, dan menyebabkan kekeringan. Kelebihan panas itu misalnya bisa ambil contoh kayak ketika demam. Ketika demam ataupun ketika sedang upacara itu kita di bawah terik sinar matahari kita kepanasan. Nah, itu cairan tubuh, zalir tubuh yang sifatnya yin itu akan terkuras sehingga menyebabkan kekeringan. Nah, kekeringan ini contohnya bisa tenggorokan kita jadi kering, dehidrasi. Kemudian kulit kita juga jadi kering. Kalau demam itu kan juga bisa bikin itu tadi dehidrasi, kekurangan cairan tubuh, kekeringan di dalam tubuh. Istilah lainnya adalah kelebihan panas itu, istilah lainnya adalah panas penuh. Panas penuh. Nah, ini kan garis normal. Yang warna kuning ini overpower, sangat kuat, melebihi garis normal, kelebihan. Sehingga yang kuat akan memakan yang lemah. Yin-nya ini dimakan. Yin-nya dimakan oleh unsur yang. Jadi kering dia. Poin C adalah pemakanan yang. Pemakanan yang atau kekurangan yang. Ketika yang tubuh berkurang drastis, yang atau panas tubuh itu berkurang drastis.
tapi yin-nya itu normal, nggak berubah. Cairan tubuh misalnya itu normal, nggak ada perubahan. Nah, misalnya ketika kita di puncak gunung atau di ruangan es, di dalam ruangan es, maka panas tubuh itu akan berkurang secara drastis dan tampak gejala kedinginan. Gejala kedinginannya itu bukan karena yin-nya yang nambah, tapi karena yang-nya yang berkurang. Seperti kelebihan yin. Tampak gejala kedinginan seperti kelebihan yin. Padahal yang terjadi adalah berkurangnya yang. Itu juga disebut sebagai dingin kosong. Dingin tapi tidak kelebihan dingin, tetapi dingin kosong. Dingin kosong itu adalah karena kekurangan panas atau kekurangan yang. Nah, ini adalah garis normal. Dan yin-nya adalah normal karena sejajar dengan garis normal ini. Yin-nya tetap tidak berkurang, tidak bertambah, tapi normal. Tetapi yang-nya itu berkurang drastis, jauh dari batas normal. Sehingga seolah-olah kalau dibandingkan keduanya ini, ketika dibandingkan keduanya ini seolah-olah yin-nya yang bertambah, padahal tidak, padahal yang-nya yang berkurang. Kemudian pemakanan yin atau kekurangan yin. Ketika yin itu berkurang drastis, dingin tubuh, cairan tubuh berkurang drastis, tapi yang-nya normal, nggak ada perubahan. Maka tampak gejala perasaan panas, seolah-olah kayak kelebihan yang, padahal yang terjadi sebenarnya itu adalah kekurangan unsur yin. Dan disebut juga sebagai panas kosong. Panas kosong yang disebabkan oleh kekurangan yin, bukan karena kelebihan yang, tapi kekurangan yin. Nah, ini yang-nya normal, tidak kelebihan, tidak kekurangan. Ada sejajar dengan garis batas normal. Tapi unsur yin-nya yang berkurang, sehingga kalau keduanya yang dibandingkan seolah-olah yang-nya itu bertambah, yang-nya itu melebihi si yin itu. Padahal sebenarnya yin-nya yang berkurang. Si yang-nya tetap tidak ada perubahan apapun. Oke, kita masuk ke poin keempat. Saling berubah atau mengubah antara yin dan yang. Meski berlawanan, mereka berdua itu bisa saling berubah satu sama lain. Tapi perubahan itu tidak bisa terjadi secara acak atau sembarangan, harus berdasar tahap perkembangan dan kondisi internal. Nah, ini contohnya. Perubahan itu harus terjadi pada tahap perkembangan yang sesuai dengan apa yang terjadi di alam, sesuai kodratnya, sesuai dengan hukum-hukum alam. Dan ketika sudah matang pada titik waktu tertentu, baru dia bisa berubah. Misalnya siang berubah jadi malam, nggak bisa sewaktu-waktu. Tapi ketika waktu siang sudah habis, baru dia berubah jadi malam. Ketika sudah mencapai waktunya untuk berganti. Kemudian perubahan itu harus terjadi sesuai dengan kondisi internal yang sesuai atau berdasar dengan hukum alam pada umumnya atau sesuai kodratnya, sesuai pada fitrahnya. Contoh, perubahan kayu ketika dibakar itu dia bisa menjadi arang. Tapi kalau batu mau dibakar seperti apapun, ia tidak akan bisa berubah menjadi arang. Karena di alam, hukum alamnya, fitrahnya, kodratnya memang sudah seperti itu. Kemudian kita masuk kepada urgensi atau pentingnya memahami hubungan saling berubahnya yin dan yang di dalam praktek klinis. Untuk apa? Untuk upaya preventif atau pencegahan penyakit. Ketika kita sudah memahami bahwa sesuatu itu dapat berubah menjadi lawannya. Nah, itu kita gunakan untuk mencegah hal yang tidak seimbang
supaya kesehatan itu menjadi terjaga. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak seimbang. Contohnya, kerja berlebihan. Ya, kerja berlebihan itu termasuk yang tanpa yin, tanpa istirahat yin, itu akan menyebabkan kelelahan dan kekurangan energi tubuh. Harusnya terjadi keseimbangan. Baik kerja maupun istirahat itu harus seimbang, kedua-duanya seimbang. Kalau kerja terus tanpa yin, tanpa istirahat, maka terjadi kelelahan, bisa sakit dan kekurangan qi atau energi tubuh, terkuras qi-nya. Kemudian ketika kita makan makanan yang sifatnya panas, makan atau minum yang sifatnya panas, misalnya jahe, kita makan jahe atau minum jahe atau makan yang pedas-pedas dan sifatnya panas, yang itu menyebabkan kekurangan zalir atau cairan tubuh, mengeringkan zalir atau cairan tubuh. Perubahan yin dan yang itu dalam praktek klinis ada satu contoh. Pada perubahan patologis atau keadaan yang berpenyakit, perubahan keadaan yang berpenyakit, keadaan yang tidak normal, tidak sehat. Misalnya, ketika kita sakit, terserang, sakitnya itu karena terserang dingin, patogen atau faktor penyebab penyakit dingin dari luar tubuh, kemudian menyerang tubuh kita. Nah, dingin itu, patogen dingin, ketika sudah menyerang tubuh kita, di dalam tubuh kita, beberapa saat di tubuh kita, dia bisa berubah menjadi panas. Bisa berubah menjadi panas. Misalnya habis kehujanan, berarti kan dingin. Ia kedinginan, seorang itu kedinginan. Pulang ke rumah, berapa saat habis kedinginan, kok terasa gejala-gejala sindrom-sindrom panas. Berubah menjadi, dari dingin menjadi panas. Kondisi kelebihan bisa berubah menjadi kondisi kekurangan. Dan sebaliknya, kondisi kekurangan juga bisa berubah menjadi kondisi kelebihan. Contohnya ketika panas berlebihan, itu merusak zalir, merusak cairan tubuh, dan menyebabkan kekurangan zalir. Maka terjadi kekeringan karena zalirnya kekurangan. Misalnya nih, kekurangan yang limpa, kekurangan panas limpa, itu bisa menyebabkan kelebihan kelembaban. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena yang limpa atau panas limpa yang digunakan untuk mengubah zalir, mengubah cairan tubuh, tidak mencukupi panasnya. Sehingga tidak bisa juga diangkut. Ya, tidak bisa diangkut. Sehingga terjadi penumpukan cairan. Terjadi penumpukan cairan yang tidak diubah oleh panas dari limpa. Sehingga terjadi kelebihan kelembaban. Menjadi kelebihan kelembaban. Penimbunan dari zalir-zalir yang tidak diubah dan tidak diangkut tadi itu. Nah, keseimbangan itu dapat kita terapkan dalam pola hidup. Kemudian diet atau pola makan kita harus seimbang. Olahraga yang seimbang, kerja dan istirahat juga harus seimbang, kehidupan seksual dan kehidupan emosional itu juga harus seimbang, tidak boleh berlebih. Adalah esensi dari pencegahan penyakit di dalam kedokteran Cina. Inti daripada pencegahan penyakit di dalam kedokteran Cina adalah menjaga keseimbangan tubuh, menjaga keseimbangan apa yang kita kerjakan sehari-hari. Oke, sampai sini. Setelah ini kita lanjutkan pada materi berikutnya berkaitan dengan teori 5 unsur.